Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony, Marsana, aslinya Marsana toh ya? Iya. Tapi ono Sony nih. Nah, itu pengalaman Eros. Oh, Eros. Ini kameranya Sony ya, jenenge podo ya. Oke, teman-teman wedanger semua, ini kita lain daripada video-video sebelumnya karena ini kita di Gunung Kidul, di outdoornya outdoor banget, dating sor-sor wet. Jadi kita saat ini di tempatnya Mas Sony Marsana. Aslinya nggak Sony Marsana, tapi engkau dijelasin lah. Panggilannya Mas Sony. Kita saat ini di pabriknya beliau. Jadi beliau ini pengusaha apa mas jenenge, penggergajian ya. Toko besi, duwe ambulan barang. Terus truk semacam-macam. Ceritanya gimana kok bisa punya usaha macam-macam gitu? Kita mau ngobrol-ngobrol karena beliaunya ini backgroundnya itu perkapalan. Nah, ini menarik ini. Jadi kita ngobrol mas. Oke. Perkenalan dulu. Tapi sebelum perkenalan ini yang teman-teman yang belum like, comment, and subscribe nanti subscribe dulu. Nanti subscribe. Keluarga, tetangga. Ya, siap, Mas Sugeng. Oke, Mas. Perkenalan sih, Mas. Perkenalkan, nama saya aslinya itu Marsana. Aslinya Marsana. Satu kata aja gitu aja. Marsana. Kebetulan mulai kuliah di Jogja, terus Sony itu saya dapatkan karena kenal Eros. Terus kenal Eros, terus tinggal di kontrakan yang bekas di tempati Eros. Kemudian kan nama asli kan rawan nanti banyak dikenal orang. Ganti nama sing rada keren lah, Sony Marsana. Kan orang-orang manggilnya Sony gitu. Nah, sampai teman-teman mitra sendiri juga hafalnya itu Sony, nggak ada yang tahu Marsana itu kan. Waktu itu gitu. ya. Saat itu kan saking banyak telepon terus sorry ya, akhirnya pas nikah itu kan orang Jawa itu kan harus ada nama tua, yaitu men resmi lah. Akhirnya nama tuanya itu oleh Sony Marsana baik kan. Berarti ditambahin akhirnya jadi resmi. Dari Marsana. Jadi neng apa akte atau bukan orang Jawa setelah menikah itu kan ada nama tua. Oke. Nah, nama tuanya itu jadi itu tidak tertulis memang. Cuman digebrake. Jadi Sony dan sebutan saat ini tetap di sini akhirnya Sony. Akhirnya itu teman-teman Jogja itu Sony. Di sini? Si paling Morotuo. Gitu. Ketengan manggil Sony itu Morotuo. Nah, itu kan karena nama tua itu tadi. Mungkin sedikit prolog. Jadi beliaunya tadi cerita di Jogja yang sebelah Sony itu kontrak kita satu kantor dulu. Namanya kantornya Mitra Wacana. Nah, beliau itu lebih senior, lebih awal. Nah, lebih dulu. Nah, kantornya itu dulu itu bekas dikontrak Eros Selaon Seven. Jadi Eros udah selesai kontraknya, terus dikontrak kita. Lah tapi orang-orang masih nelpon di situ gitu kira-kira ya. Lah ini yang jaga kantor itu yang nerimain telepon itu. Jadi Marsana jadi Sony itu biar kita keren ya, kira-kira gitulah ininya sih tadi itu. Halo Mas. Ya betul. Lah tapi kan sebelum di Mitra Wacana itu kan dulu kuliahnya kan di Gunung Kidul. Kuliahnya di Jogja, teknik mesin kapal di Akademi Maritim. Itu di mana itu? Itu di belakang TVRI. TVRI tak kira malah Semarang loh itu. Iya, jadi untuk ngambil AMKA-nya itu di Semarang. AMKA itu kayak istilahnya sertifikat kelautannya. Jadi kalau di maritimnya itu kan D3-nya di situ. Untuk istilahnya bisa naik kapal itu kan harus ngejar AMKA-nya itu. Itu di Semarang. Berarti kuliah dulu itu berapa? 3 tahun? 3 tahun setelah apa itu di namanya? Maritim, Akademi Maritim. Habis itu terus ngambil ijazah AMKA-nya di Semarang. Selama berapa lama kali di Semarang? Itu selama setahun. Setahun. Berarti total ya 4 tahun 4 tahun ya. Total 4 tahun. Lalu gelarnya tadi apa tadi? AMKA. Ahli Madya Perkapalan. Itu kebetulan saya di teknik mesinnya. Terus kebetulan nyasar di Mitra Wacana. Di Mitra Wacana.
Kan Apa? dulu kan kalau ngejar MKA itu kan nggak bisa langsung lulus, kan masih nunggu-nunggu kayak gitu kan. Oh gitu. Kan di Jogja juga sering main ke sana. Terus akhirnya kok ada temen yang kerja di Mitra katanya suruh jaga kantor kayak gitu kan. Oh nggak berani katanya, serem kayak gitu. Menarik seremnya gitu. Nah, terus akhirnya menantang saya untuk masuk. Wis cobalah tak tunggu nih bangane saya cari kos-kosan kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya berproses lah itu sing serem nggak ada. Kalau ya wis lah akhirnya menikmati kerja di Mitra cuman jaga. Nah, setelah itu tahun 2002. 2002 Mitra baru pindah di itu Gang Leo itu. Nah, akhirnya berproses, seiring bersama proses ada teman Pak Girat yang dari Belanda dan saat itu mau bikin buku. Nah, dia cuman melihat background saya itu sebagai teknik bukan perkapalan. Akhirnya Perkapalannya nggak ngerti. Perkapalannya nggak ngerti. Ya, cuman ini teknik, ini punya basic teknik. Akhirnya kita itu ada nggak salah itu 18 terbitan buku. Oh nyetak waktu Nyetak itu. buku. Nah, ini kan sama-sama ini teknik loh. Ya, terus saya nggak punya background di situ itu Pak. Nggak apa-apa. Jangan masuk aja, nanti saya carikan ilmunya. Kebetulan saya dimasukkan di Intan Pariwara sama Mas siapa yang magangnya atau gimana? Magangnya, dimagangin di sana. Dimagangin untuk belajar nyetak itu. Saya dibelajari sana 1 bulan. Sama Mas Intan Pariwara di mana? Klaten. Oh di Klaten. Klaten. Nah, kebetulan pas di Klaten selama itu saya ngelaju dari Jogja 2 orang. Akhirnya begitu selesai itu ternyata tantangannya berbeda. Saya belajarnya mesin Hamada, di Jogja dibelikan mesin toko. mesin yang kotak itu ya? Kotak yang kecil itu. Terus sama yang gede itu ternyata tak kira mesin cetaknya, ternyata mesin potong. Akhirnya kan ya nggak apa-apa. Akhirnya kan seiring berjalannya waktu kan mau nggak mau kita harus belajar kayak gitu. Akhirnya saya belajar dari teman Wonosari yang punya percetakan dan belajar saya pengoperasiannya, karena kan Hamada sama mesin toko itu kan jauh berbeda dari segi prosesnya ataupun pengerjaannya juga berbeda. Akhirnya saya belajar dan akhirnya bisa menyelesaikan 18 edisi komik itu. Kayak gitu. Jadi prolog Mitra Wacana itu LSM. Ya. Geraknya di isu perempuan dan anak. Cuma waktu itu ada project mencetak. Kalau dulunya buku, itu memang kita penanganan anak jalanan. Ya, anak jalanan. Itu kan untuk media sosialisasi. Ya. Dulu kan ada Mitra Wacana itu ada 9 lembaga. Nah, Mitra itu bagian informasinya, sosialisasinya kayak gitu, media-media kampanye. Lalu dapat istilahnya project untuk nyetak bukunya itu. Nah, beliaunya yang ngurusin. Betul. Jadi awalnya kan jogo-jogo kantor awalnya ya. Awalnya ya. Karena suruh ini kebetulan suruh jaga kantor. Akhirnya ada project itu jadi ahli ininya, ahli nyetaknya. teknisi mesin cetak sampai pengoperasian sampai finishing jadi buku kayak gitu. Nah, itu satu ilmu yang baru. Kayak gitu itu tidak berhenti di situ. Di Mitra itu ternyata penuh dengan tantangan. Setelah adanya edisi buku selesai, ternyata juga ada tantangan baru karena beberapa temen ada yang cuti hamil kayak gitu. Akhirnya dan direkturnya juga Pak Damar saat itu tuh yang bekerja di 2 lembaga itu menuntut untuk mau tidak mau kan harus bekerja sama dengan radio, belajar untuk talk show radio kayak gitu, belajar untuk membuat kayak tor ataupun apa kayak gitu. Dan akhirnya begitu Pak Damar nggak mesti di situ, terus kebetulan Bu Ovi saat itu sedang cuti hamil, nggak mau otomatis kan tinggal saya di kantor. Nah, akhirnya saya sama Bu Ovi untuk mencatat keuangan. Nah, itu awal mula saya belajar keuangan dan basic itu jauh sekali berbeda. Itu awal mula belajar di keuangan itu keuangan di situ. Akhirnya dan berkembang akhirnya sampai terakhir saya di Mitra itu malah ngurusinya kan di keuangan. Jadi udah terakhir di Mitra tahun berapa? 2018. Jadi kira-kira dari 2002 ke 2018.
Lalu ngurusi keuangan di tahun-tahun berapa berarti? 2004 Saya itu mungkin pas di atau 2005? 2000 Atau 2006 Pak? mungkin ya pas Bu Rofi hamil itu Deva itu umur berapaan ya? Saya paling ya setelah Pasca gempa atau sebelum gempa? pasca. Oh, pasca gempa. Pasca gempa. Oh, Itu kan oke. dulu pas di Gang Leo itu masih ada Mbak Rosita yang megang keuangan, terus masih komplit lah di situ. Terus akhirnya Mbak Rosita keluar, terus digantikan. Pokoknya bagian keuangan itu yang paling rollingnya paling cepat. Oh. Pergantiannya itu paling gonta-ganti kayak gitu. Nah itu akhirnya padahal saya nggak ada basic keuangan sama sekali. Akhirnya cuman saya belajar pertama kali debit kredit saldo. Di mitra saya menghidupkan komputer itu nggak bisa pada awalnya itu. Begitu mereka semua pergi selesai rapat, saya suruh matikan, tak cabutin semua listrik itu. Akhirnya paginya error semua. Itu kan, jadi kan saya cuma jaga kantor. Saat itu ya, Mas nanti kalau selesai dimatiin semua ya. Saat itu kan komputer itu masih barang langka. Di 2002 itu barang langka. Dan isi paling Pentium 2, Pentium 3 paling kayak gitu kan. Ya itu kan masih jarang-jarang. Akhirnya ya wis tak jabutin semua. Paginya error semua. Dan akhirnya mau nggak mau saya belajar. Saya cuman pokoknya yang penting saya belajar dan belajar tak tulis cara menghidupkan komputer. Tak tulis itu kalau bukunya kalau dipelajari sekarang itu sebenarnya ternyata juga saya mitra itu menyumbang banyak hal. Dari di sisi keuangan saya belajar manajemen keuangan, bagaimana ini pembelian berapa, dijual berapa kayak gitu, itu saya belajar di mitra. Di sisi lain di mitra wacana saya banyak belajar menghadapi orang, berproses, berkomunikasi dengan bupati, dengan siapapun saya belajar. Bahkan seorang istilahnya yang seorang hanya kan saya nggak ada jabatan sama sekali, bisa ketemu bupati, bisa ketemu itu kan nggak ada di mitra, cuma di mitra saya temukan itu, nginap di hotel kayak gitu, naik mobil bergonta-ganti kayak gitu cuma ditemukan di mitra. Belajar nyetir kan? Kalau nyetir kebetulan saya bisa. Oh, bisa memang. Mitra enggak itu. Sebelum di mitra tuh ya? Bisa, saya udah bisa nyetir. Karena begitu masuk mitra, saya kan saya udah berpikir tidak selamanya saya akan di mitra. Saya punya usaha di rumah. Ibaratnya saya di mitra itu saya udah belajar ngontrak mobil. Saya ngontrak mobil di Piungan yang bulan saya taruh di rumah, yang untuk jualan air. Akhirnya kan itu saya udah bisa nyetir, tapi cuman saya belajar manajemennya kayak gitu. Saya ngontrak, saya itu 3 juta lah. Setelah itu kenapa saya nggak beli sendiri? Saya itu ngontrak aja bisa kok. Kenapa nggak saya beli sendiri? Kan uangnya daripada 3 juta untuk saya kasihkan ke yang punya truk, kenapa nggak saya untuk manajemen untuk beli terus kredit lah kayak gitu. Nah akhirnya beli kayak gitu dengan model cicilan kayak gitu. Itu awal mula bisnisnya? Awal mula bisnis itu. Beli truk? Beli truk. Ini tahun piro ya Mas? Tahun piro ya itu ya setelah 2 tahun di mitra. Oh gitu. 2 tahun di mitra. Iya, wong itu jadi uang mukanya saya pinjem ibu, terus yang separohnya saya ngasur di bank. Gitu. Dan itu juga sebenarnya orang istilahnya mau meningkat itu ujiannya banyak sekali. Ujiannya ibaratnya saya beli terus dibohongin orang kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya berproses kayak gitu itu, peningkatan kayak gitu. Jadi dibohongin tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya orang yang bohongin itu akhirnya rumahnya malah rata kena gempa kayak gitu kan. Oh berarti sebelum gempa ya? Pas gempa itu pas transaksi. Transaksi truk itu? Transaksi truk itu. Jadi saya kasih uang muka, terus akhirnya uang muka nggak diakui, terus bukti pembeliannya itu juga diminta. Satu di saya, satu di sana, terus akhirnya diminta semua. Asumsinya itu untuk nggak mau difotokopi, tapi akhirnya dia pergi. Ya wis lah, akhirnya nggak apa-apa lah kayak gitu. Memang niatnya udah kayak buruk ya nggak apa-apa loh. Akhirnya begitu malamnya itu kan saya ke tempatnya bapaknya yang ngasih saya truk itu, terus akhirnya paginya gempa itu. Ya wes akhirnya. Itu sebelum gempa berarti? Sebelum gempa. Akhirnya setelah gempa baru tak cari pemilik aslinya. Oke. Akhirnya beres. Kayak gitu. Ya tapi kan saya kehilangan 4 juta saat itu. Ya. Nah, itu prosesnya. Nah,
setelah itu kan masih di Mitra, proses lama sambil bisnis. Itu kan buat bisnis air ya dulu? Iya, awalnya jualan air gitu. Setelah air di Gunung Kidul itu kan di tahun-tahun segitu itu ibaratnya naik musim kayak sekarang. Oh ya. Ibaratnya sekarang itu sampai jual sapi, jual kambing untuk beli air. Karena itu kan saya melihat peluang itu. Akhirnya saya ngambil truk dari Jogja. Saya kontrak 3 juta per bulan. Tapi cuman pas musim kemarau. Naik musim penghujan kan bingung, nggak ada pekerjaan. Kalau orang pertanian semua nggak ada pekerjaan kan nggak bisa untuk ngangsur, saya kembalikan. Terus nanti naik musim kemarau tak ambil lagi. Itu berjalan sekitar 2 tahun. Oke. 2 tahun. Bisnis air itu? Bisnis air. Tapi lunas? Lunas. Akhirnya lah begitu bisnis air itu kan akhirnya saya mempunyai keinginan untuk beli itu. Nah setelah beli musim penghujan kan nggak ada pekerjaan. Dan kebetulan bank kan nggak mau tahu itu musim hujan itu mau musim kemarau kan harus rutin pasokan, dan mau nggak mau kan harus berpikir kreatif. Bagaimana caranya saya bisa membayar bank saat musim penghujan kayak gitu lah. Akhirnya berpikir, waduh gimana ya caranya biar nek pas musim penghujan itu ada pemasukan kayak gitu. Akhirnya ya udah bisa Sabtu Minggu saya ngambil pasir ke Jogja. Ngambil pasir? Daerah mana itu? Ya ada yang ya, kalau pasir kan ada yang di daerah Merapi, ada yang di daerah Progo. Saat itu lah akhirnya saya ngambil di situ Sabtu Minggu. Dan itu pun orang beli pasir juga nggak setiap hari beli. Akhirnya saya tampung di rumah. Saya tampung di rumah akhirnya waduh, numpuk terus juga terlalu banyak. Akhirnya saya berpikir kreatif, gimana nek nyetak batako kayak gitu. Akhirnya ada satu orang yang mau kerja kayak gitu. Ini akhirnya wah nek nyetak iki manualnya kurang cepet Mas. Ada yang usul iki pakai mesin. Oh, akhirnya ada orang jual mesin second. Mesin second. Yo kepasan ono sing ada yang jual, dan itu juga dia enaknya nggak harus di cash. Oke. Bisa diganti barang. Oh gitu. Diganti barang itu maksudnya, Mas nanti saya butuh batako, saya ngambil jenengan. Oh, gitu. Dan akhirnya berjalan, akhirnya sampai lunas kayak gitu. Dan setelah berjalan setahun, batako itu ternyata jalan itu ya? Jalan, batako itu jalan. Akhirnya ya wis lah berkembang. Nek ada butuh semen, butuh besi kayak gitu. Nek dulu saya ngambil besi itu dari Jogja. Misalnya pas ngambil pasir, terus saya ngambil besinya dari Jogja. Kebutuhan apa? Terus misalnya kan nek saya dulu paling 2 hari sekali pulang. Misalnya kebutuhan cat, tetap saya suplai, saya bawa pakai motor itu. Ingat saya itu. Ya, kayak gitulah perjuangan. Lalu kan itu awal mulanya ya berarti kan dari air tadi udah selesai. Baru setelah itu apa namanya pasir. Pasir cuma bahan mentah istilahnya ya. Nah ini mbok dijadikan batako sekalian dijual. Ternyata ada yang beli juga. Baru setelah itu ono titipan. Wesi apa-apa goleke. Iya. Dan saya belajar untuk apa ibaratnya, kan saya nggak punya toko. Toko itu kan nggak ada, plakat juga nggak ada. Akhirnya mulai orang itu mau tahu kalau ini bahan bangunan itu karena ada tumpukan material. Ini kok ada bahan bangunan toh kayak gitu ya. Akhirnya cuman kayak gitu karena toko juga nggak ada. Akhirnya mau nggak mau kan orang taunya itu cuma dari beberapa mulut ke mulut kayak gitu. Padahal juga tokonya di dalam juga kan nggak semua orang tahu. Akhirnya mulai ngerti di sini ada aman, nggak apa-apa Mas. Oh ya, siap. Sambil ini ambil transaksi, saking sibuknya aslinya. Ya, siap. Aman. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya orang tahu. Terus akhirnya itu juga sekarang itu banyak orang sales masuk. Itu kan jadi dulu modalnya itu cuman misalnya dapat sedikit ditambahin untuk beli apa. Sedikit tambah apa. Mobil pun ibaratnya rosok-rosokan, beli rosokan kayak gitu. Harga 5 juta. Tapi yang penting bisa tinggal operasional. Iya, kayak gitu. Akhirnya ya begitu sampai si mobil itu rusak nggak bisa dipakai sampai jual rosok kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke. Nah, saat ini tadi kan ceritakan apa jenenge
untuk titipan besi, titipan paku, istilah gitu ya. Sekarang ini di rumahnya beliau udah lengkap. Udah kayak toko besi, nggak hanya toko besi, penggergajian, lalu seleb apa namanya? Padi. Ono ambulane mbah itu apa ambulan juga. Nanti ada kita kasih syutingnya. Tapi menarik itu Mas. Kok waktu itu apa? Karena ini kan luas banget ya, maksudnya kan produksi batako sendiri. Ya, batako karo apa wae? Beton. Bis beton. Terus ada penggergajian, itu semuanya itu cuman seiring berjalannya waktu. Jadi kayak selai padi. Sebenarnya itu wah, janjane ini peluang selai padi kayak gitu. Terus kebetulan juga itu sebelah kampung itu ada yang rusak. Ada yang rusak, terus nggak bisa kan, teknisinya itu dari wilayah Ponjong. Dan untuk mengundang itu kan biaya. Terus kayak gitu. Terus akhirnya itu sebenarnya saya nggak tertarik slab tadinya. Saya itu tertarik dieselnya. Untuk pergajian kayak gini. Gitu. Nah, gitu kan tertarik dieselnya. Awalnya karena udah ada penggergajian. Udah ada pergajian, saya ngambil dieselnya aja. Tapi nggak boleh buat dituku KB Mas, dituku rosok. Saat itu kayak gitu yang punya itu. Dituku, lah mintane piro Pak? Lu nek larang ora kuat aku ngono. Pun benernya dituku 7 juta mawon. Kalau orang berpikir untuk slab padi lah begitu. Itu 7 juta ya masuk ya. Dieselnya itu 4. Dieselnya itu 4 unit. 4 unit. Terus tak lihat itu apa slabnya itu juga masih lumayan. Nah, akhirnya yaudah nggak apa-apa tak beli. Terus aku belum berpikir untuk lah. Akhirnya begitu dieselnya tak beli, terus tak servis di rumah, jadi 1, jadi 2, servisan jadi. Terus tak pasang yang sini masih ada 3 diesel. Tak servis lagi jadi. Kan waduh, ini buat saya kelola, tak coba seleparine. Seleparine tak coba tak pasangi we. Nah, begitu tak coba orang tahu, wah, ternyata nyelep toh Mas. Nah, karena seiring kan orang kesini belanja, kadang ke situ kan ngerti. Nyelep toh Mas. Wah, akhirnya begitu saya uripkan itu orang ngasih gabah. Waduh, lagi repot ini nek misalnya setiap orang datang terus Pak, ini baru uji coba. Ora apa-apa Mas, gue coba. Nah, aku ora. Akhirnya kan, waduh ini berarti saya harus cari orang untuk pengelolaan ini. Pengoperasiannya kayak gitu. Terus hitung-hitungannya piye, terus akhirnya juga saya kan kebetulan dari awal memang saya nggak usaha-usaha ini kan nggak saya tungguin. Kayak mobil misalnya itu kan juga misalnya dapatnya berapa sih wis jipol. Aku wis kayak biro-biro yang penting jalan kayak gitu. Kayak selai padi misalnya, selai padi itu misalnya dapatnya 30.000 ya was. Kamu 10, terus mesinnya 10, terus bahan bakarnya 10.000. Kan dibagi 3 kayak gitu. Ya wis, jalan ya wis. Ya kayak gitu. Kayak bis beton misalnya kan yang penting bahan ada, terus orangnya mau beroperasi ya silahkan dioperasikan kayak gitu. Nah, ini ada suara itu, itu selepan. Tadi awalnya belum ada, ini lagi beroperasi berarti. Nah, kan tadi kita loncat ya ke selepan. Sebelumnya kan aslinya dari nyetak batako dulu, baru setelah itu penggergajian piye itu belum diceritakan. Penggergajian kayu itu sebenarnya itu Pak Dukuhnya sini. Itu kan punya srekel. Srekel itu yang alat pembelah kayu. Pembelah kayu itu. Yang ada pakai mobil yang bisa jalan. Yang bisa dibawa kemana-mana itu. Kayak gitu kan. Terus dia, Mas, alatku tukunan. Nah, aku udah iso ngopraseke Pak. Ora apa-apa sesuk tak oprasekne kayak gitu toh pada awalnya. Saya nggak berpikir panjang. Ya nggak apa-apa Pak. Tak tukune. Saat itu 10.500.000. Akhirnya deal tak beli, terus dia ngoperasikan itu paling nggak 5 bulan, terus dia jadi dukuh. Otomatis kan berhenti. Waduh, kayak gini repot ya. Terus nggak punya tukang. Akhirnya karena saya belajar untuk toko bangunan, akhirnya saya beli bahan untuk papan. Beli papan, terus akhirnya saya bikin papan cor. Papan cor, akhirnya itu orang mulai kenalan. Terus akhirnya saya bikin garasi. Garasi itu saya bikin usuk. Nah, saat itu saya bikin usuk, ternyata usuk itu nggak sampai sak pasang, itu laku. Udah ada yang mau gini dodolan iki ya. Nah, ini tak beli ini Mas usuk Mas. Lah ora sida dipasang dhewe. Akhirnya Mas tak tukune wae. Ya dituku ora apa-apa Pak ngono. Sesuk gawe meneh. Gawe meneh ora nganti dipasang. Kok
loh kok payu meneh? Iya. Padahal saya basic kayu itu nggak ada. Akhirnya saya belajar untuk sama tukang-tukang itu piye to carane belajar untuk satu pohon itu jadi usuk berapa, jadi ukuran berapa gitu. Saya belajar, so, belum tak tulis. Misalnya bulat 90 itu dibagi 3 kan ketemu diameternya berarti 30 nek misalnya untuk dibikin ukuran 68 atau dibikin usuk nanti kan ketemu misalnya tak hitung aja misalnya 30 dibagi 7 ketemu nanti dikalikan misalnya ketemu 9 batang kali 10.000 ya, udah itu harga segitu satu potong. Tapi belajarnya dari kemana? Dari tukang. Oh, yang tukang udah kayu. biasa. Okay. Tukang. Dan tak praktek. Jadi misalnya saya beli kayu tak pisah. Oke. Untuk uji coba. Nanti digerji terus ketemunya itu jadi berapa kayak gitu. Oke. Nah, begitu ketemu berarti cocok. Masuk ini. Awal mulai itu hitung sampai atas. Jadi misalnya potongan pertama 2 meter, potongan kedua 3 meter, potongan keempat 3 meter tak hitung sampai atas. Loh itu min. Oh gitu? Iya, karena nek kayu itu misalnya harganya 100.000 atau 200.000 sampai di rumah bisa 500.000. Kan nanti udah bentuk potongan maksudnya? Kan nanti misalnya ada tenaga pemotong, ada transport bawa pulang, ada sampai proses bergaji gaji barang. Dan itu masih nanti sih nanti ini lakunya dijual itu proses yang membutuhkan proses lama. Oke, dan itu akhirnya apa? Jalan untuk gergajian. Iya, gergajian. Dulu awal-awalnya nggak banyak loh. Saya lihat kayunya itu. Oh, iya. Sekarang itu kalau kesini penuh. Ini backgroundnya kayu. Ini masih kayu sama. Dan jenisnya apa kayak Mas? Jadi jenisnya apa aja? Saya itu main kayu yang kebanyakan orang nggak nyari. Jadi nek di sini itu kan rata-rata orang nyari jati. Oke. Jati kayak gitulah. Saya mainnya nggak di jati. Saya main di kayu-kayu tahun. Karena harganya jauh. Misalnya satu batang kayu jati itu paling enggak untuk usuk aja itu kan paling sekitar 45.000 per 3 meternya. Terus kayu-kayu lain kayak mahoni, johar itu paling 20.000. Oh gitu. Per apa? Per batangnya. Itu selisihnya kan jauh sekali. Oh iya toh? Iya, terus jadi memang pasar jati itu untuk pasar wilayah-wilayah orang menengah ke atas, orang-orang yang istilahnya nek ora kayune dhewe kon tuku ora mungkin nek orang-orang kampung sini. Paling kelasnya mahoni, juar kayak gitu laku kayak gitu. Itu merambah neng kayu kan kayak gitu. Cuman kebutuhan usuk, kayak kebutuhan balungan rumah kayak gitu. Dan kebetulan juga ibaratnya nek tukang-tukang lama itu kan terpancang sama waktu. Nek sini tuh lah saya melihat peluang itu. Nek misalnya kamu mau bikin rumah, terus bikin pintu, bikin kusen, itu paling nggak butuh 1 tahun untuk pintunya, untuk kusennya kayak gitu. Lah itu tak siasati, bukan model harian, tapi model kontrak. Model kontrak misalnya satu pintu, itu saya hargai misalnya 150.000 per pekerjaan. Jadi nek kamu bisa menyelesaikan 5 ya tinggal ngalikan 5. Satu kusen gawangan pintu misalnya, kontraknya paling saya 50.000 dan orang itu bisa menyelesaikan 5 dalam sehari. Kan 250.000. Oh itu berarti sekarang produksi itu juga? Iya, kayak gitu, kayak pintu, kayak lemari. Kemarin ngirim ke Jakarta. Kebetulan cuman ada sampel yang orang kerjanya di dinas, kebetulan main ke Gua Braholo kayak gitu loh. Terus akhirnya Mas kok jenengan dolanan kayu. Nggih Pak, nggih belajar. Tapi dia itu ternyata juga orang ngerti bangunan. Terus akhirnya kok Mas nek saya bikin kayak gini kira-kira habisnya berapa? Saya nggak bisa menyelesaikan sekarang Pak. Saya belajar dulu, tak hitung-hitungnya nanti nek masuk jenengan bisa menggunakan saya atau enggak. Ternyata dia itu udah menawarkan ke orang lain, itu habisnya 13 juta. Dan ke saya cuma habis 7 juta. Oh gitu. Selisihnya lumayan. Selisihnya lumayan. Padahal loh. Nah, yang saya maksud itu seperti ini Mas, dihitung per meter, dihitung. Nah, saya juga belajar ya Pak aku. Akhirnya masuk kiriman ke Jakarta. Jadi tapi udah foto. Barang jadi. Barang jadi. Apa pintu atau jendela gitu? Pintu, jendela, jadi ramuan rumah. Oke. Nah ini saya sempat dengar cuma mungkin belum cerita banyak ya. Jadi awalnya
gergaji aja gitu. Iya, gergaji Baru aja. setelah itu ada itu tadi orang yang Jadi ada yang kerjasama ke saya itu nyetak batako, ada yang nyetak batako, tapi dia itu di rumah sambil main kayu untuk bikin kurungan. orangnya itu. Orangnya itu. Jadi dua orang yang tadinya itu satu nyetak batako, satu nyetak apa paving. Itu suka bermain kayu juga di rumah, bikin kurungan. Terus saya tawarin, kamu itu nggak usah bikin kurungan. Jadi ini duit isuwe. Kayak kusen per hanya 50.000. Nah ternyata dicoba lah, kok rapayu mas, ya rapayu kok tak dole lebih murah. Akhirnya dia itu uji coba tak jual di bawah standar. Misalnya harga kusen satu itu 375, tak harga 250 kayak gitu. Karena isi latihan kayak gitu. Tapi ini jalan. Lah begitu udah bagus, tak jual standar. Kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang produksi terus. Lah kayak yang di bawah tadi karena ada beberapa pintu kayak gitu. Dan tukang-tukang lama kan misalnya dipesenin satu rumah, paling nggak butuh setahun. Kayak misalnya ada proyek pemerintah yang kemarin itu bedah rumah di Pucanganom, itu dikerjakan tukang lama, itu lama sekali. Bahkan sampai kontraknya belum selesai. lewat terus. Beda dengan orang-orang yang istilahnya yang tenaga muda. Tenaga muda itu per pekerjaan kayak gitu, misalnya saya serahin barang sekarang paling lama 2 hari selesai. Dan modelnya juga mengikuti karena sekarang ada YouTube, ada itu kan lebih ya alat juga bisa menyesuaikan kan mereka. Dan ini apa namanya, bukan sistem gaji ya, model barang tak beli. Jadi ya kowe nek cepet ya waktune ini iso produksi kayak borongan ya. Iya, kayak borongan. Oke. Nah, nek itu kan jadi macam-macam ya. Itu kepikiran nggak sih awalnya? Nggak kepikiran. Tadi kan pengalaman sampai belajar sampai pas ke Banjarnegara, ke Semen, kemana tadi gimana? Jadi karena basicnya itu di teknik mesin kapal, terus akhirnya belajar di kayu, belajar ini tadi di Mitra kan sering ke Banjar, kayak ke Wonosobo, kayak ini misal di Gunung Kidul dia sendiri ke Semen kayak gitu. Itu saya sebenarnya belajar misalnya kayak kayu kayak gitu kan, sebenarnya saya di Semen itu ketemu dengan pengusaha kayu kayak gitu. Terus saya tanya-tanya, Pak misalnya kalau reng harga berapa, usuk harga berapa kayak gitu. Terus masuk, berarti nek saya ada kebutuhan, nek misalnya saya ngambil gimana Pak? Ya nggak apa-apa Mas. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Karena saya belajar di Mitra itu sebenarnya mau jadi pengusaha itu bukan mencari kelemahan orang lain, tapi kita sebanyak mungkin kita cari relasi. Kita cari relasi, kita cari sahabat, teman kayak gitu kan. Sebenarnya itu walaupun sebenarnya di satu sisi itu bukan kita mencari keuntungan, di suatu saat itu pasti ada keuntungan kayak gitu, membawa keuntungan kayak gitu. Kadang ana sing ngontak saiki mungkin kenal tok, ketemu nang gawe ujug-ujug iya si kayak usaha lah kayak gitu. Kemarin itu sebenarnya nggak masuk akal nek misalnya saya usaha di sini, terus ada yang minta batako itu di Semen. Di Semen itu mintanya malah ke sini kan gitu. Ya, karena itu juga jaringan sebenarnya, apalagi nek sekarang kan ada misalnya ada story kayak apa kayak gitu. Sebenarnya saya jarang sekali story kayak gitu. Sebenarnya tapi sekarang ya. Ya sesekali. Sebenarnya nek pas jenuh kayak gitu. Kayak gitu. Di Semen itu ada pengusaha kayu kayak gitu yang dia udah memang bermain cuma di kayu. Dan akhirnya yang masuk itu harganya cuma kayak reng akasia kayak gitu. Dan saya akhirnya ngambil setiap bulan paling enggak itu 1 kiriman. Nah, kayak reng akasia kan saya jarang yang 3 meteran kayak gitu lah. Di sana banyak 3 meter, 4 meter, 2 meter. Kebetulan ada temen yang dulu itu saya studi banding untuk dengan di Candi Risan. Di Candi Risan, terus saya main-main di sebelahnya itu ada penggergajian kayu.
Terus akhirnya pas istirahat saya main ke situ, terus ngobrol-ngobrol, wah masuk ininya kok. Tapi itu udah punya penggergajian ini Sudah, Oh, sudah. Istilahnya belajar aja. Cuman cuman sharing kayak gitu kan untuk pembanding. Pembanding misalnya nek kayu kayak gini harganya berapa kayak gitu. Karena misalnya saya mencari pembanding di sini tuh jarang yang penggergajian kayu itu bahkan langka kalau di wilayah khususnya di Kecamatan Rongkop ada cuma satu kayak gitu. Oke. Itu makanya saya belajar di situ untuk menentukan Selain harga. kalau di Ngerongkop ini pemainnya siapa? Sampean aja. Pemainnya itu ada beberapa tapi rata-rata kelilingan. Oh, yang mangrove ini yang sampean aja. itu ada 2. Oh, ada 2. Saya kan kebetulan gergaji sendiri terus saya jual sendiri. Jarang saya store ke toko, itu jarang. Oh gitu. Wes belum sampai setor aja udah hilang barangnya. Mau udah diambil orang. Karena ibaratnya gimana ya, nek store itu sebenarnya saya ada kerjasama dengan Luas Praci yang wilayah Jawa Tengah. Kayak gitu. Misalnya papan cor itu berapapun diterima. Oh gitu. Tapi kan tak hitung-hitung nilai keuntungannya itu lebih sedikit daripada dijual sendiri. Oke. Misalnya diambil sama Luas itu paling seharga 7.000 kayak gitu. Kalau kita jual sendiri kan 10.000, selisih 3.000. Mendingan kita stok gelondong kayak gini, misalnya kita gergaji misalnya 200 keping. Nanti misalnya udah tinggal 50 atau berapa kita gergaji lagi. Kayak gitu kan barangnya lebih kelihatan bagus terus kayak gitu. Jaga kualitas. Oke. Nah, ini sakjane kan banyak ini Mas. Aku lihat juga nggak hanya cetak apa namanya tadi? Batako. Cetak batako, bis beton. Bis beton. Lalu ada itu malah kayak ada apa itu Mas? Kayak itu kayak cincin untuk tiang. Itu juga bukan cetakan sendiri kalau itu kerjasama dengan teman pelengkap ya. Oke. Nah, ini dulu itu kan aslinya situ aja ya Mas? Ya, ini Pondok Mertua Indah. Lalu kalau kebetulan yang ini beli sendiri setelah dulu itu ibaratnya kan usaha pertama beli truk 1. Lah setelah beli truk 1 itu kan akhirnya wah nek truknya loro ketoke motor 1 itu udah lunas kan akhirnya nek beli 1 mobil lagi diangsur 2 mobil kan otomatis enak kayak gitu loh. Pendapatan 2 mobil untuk angsur 1 mobil. Akhirnya saya tambah armada untuk bis. Bis yang 3/4. Nah, akhirnya setelah itu berjalan akhirnya kan ini mau dijual, rencana ini mau dijual sama pemiliknya. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau ini tak beli karena ya ditawarin pertama itu kan ke saya. Nah, saat itu saya punya 3 mobil, 1 truk, 1 Cherry, terus 1 minibus. Akhirnya saya mau beli tapi tak tukar tambah sama Cherry, mau nggak aku? Nah, kita tak tukar tambah sama Cherry, mau ya wes. Tukar tambah cuma tambah 12 juta. Oke. Padahal luas berapa ya? Lumayan luas ini. Nah, yang sebelah ini baru nih yang ini kan khusus baru. Penggergajian. Lalu sebelah itu dulu juga belum buat itu apa? Kalau sana khusus juga? Beton. Nah, itu enggak, itu sebenarnya cuma sewa. Sewa. Karena itu enggak boleh dibeli. Akhirnya kan wis narap tinggu ora masalah. Itu kebetulan punya sopir. Yang milik itu sopir dan nggak punya anak, nggak punya istri. Sopir sini. Akhirnya wis dikon nganggo wis dianggo ae. Oke, lalu khusus untuk produksi bis beton. Oke, ternyata yang tadi suara bunyi itu baru produksi itu. Nah, bis beton. Oke. Nah, ini kan Mas, maksudnya untuk Ngerongkop ya. Tadi belum cerita kalau Mas Sony ini tinggalnya di Ngerongkop, desanya Semuge. Dusun Semuge. Dusunnya juga Semuge gitu. Padahal ini tempatnya itu hitungannya bukan jalan utama bukan. Masuk. Masuk, tapi awalnya juga nggak begitu kelihatan. Sekarang karena di sini agak lebih tinggi ya. Kelihatan karena barang-barang ini kita tahu Mas. Dia kan rada neng jero. Di bawah nggak begitu kelihatan. Ini lebih kelihatan gitu. Nah, ini kedepannya apa meneh Mas? Karena saya datangnya langsung lihat ambulan itu baru ini apa? Ceritanya sebenarnya menariknya ambulan itu kan dulu ada saudara yang di Malang. Kebetulan saudara yang di Malang itu dia punya perusahaan.
Oke. Kebetulan saudaranya yang di sini ada yang meninggal kayak gitu. Dia Oh. takziah ke sini. Oh gitu. Takziah ke sini terus mau bawanya ke makam. Ya. Itu kan make mobil Colte itu loh, Colte lawas sudah kayak krepen dah kayak gitu loh. Terus dia berpikir sama istrinya itu, kita itu punya ambulan nggak cuma satu. Nah, besok kita hibahkan ke masyarakat Semuge, sebenarnya mau nggak kayak gitu. Beneran berpikir gitu. Lah belum sampai terlaksana, dia itu kena corona. Oh gitu. Meninggal dunia. Oh. Akhirnya orangnya itu meninggal dunia. Nah, akhirnya yang niat tadi itu disampaikan oleh istrinya ke mertuanya. Dan langsung saat itu dia langsung telepon. Ke sini terus misalnya ini saya kasih untuk ambulan, gimana pengelolaannya? Nah, saya ya sebenarnya nggak apa-apa dikasih ambulan. Terus itu nanti saya serahkan ke masjid kayak gitu kan, pengelolaannya ke masjid kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa mas, kayak gitu, itu lebih bagus kayak gitu. Dan pada akhirnya masjid kan nggak ada yang ngopeni. Nah akhirnya ambulannya cekelan terus ditaruh tempatin jenengan, terus sewaktu-waktu ada jenengan kan sopir yokeh. Nah akhirnya kan ya kayak gitu, mau nggak mau. Dan ya saya mau, tapi harus ada SOP-nya, siapa yang boleh menggunakan, terus aturannya. Terus akhirnya tak pakai aturan seperti mobil saya sendiri. Jadi sopir misalnya ambulan itu dibikin semurah mungkin. Misalnya kayak ke Wonosari itu palingnya 150, kayak gitu. Nanti yang 50 BBM-nya, 50 sopirnya, 1 untuk biaya perawatan kayak gitu, 50 untuk biaya perawatan. Dan itu berjalan. Dan akhirnya ya kormen terus. Karena mobil tua, akhirnya itu kan misalnya udah berjalan 1 bulan, nanti tuh sing akinya mati. Aki kan 1 juta berapa kayak gitu. Waduh wes men. Terus akhirnya nanti untuk biaya kemarin itu dinamonya rusak kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa itu. Seiring berjalannya waktu kan ambulan kayak gitu ini sebenarnya SOP-nya itu bisa digunakan untuk membawa jenazah, sebenarnya lebih bermanfaat. Kan kemarin juga ada Muhammadiyah ada 1 ambulan yang rencananya kan jadi ada 2 ambulan. Nanti yang 1 untuk jenazah, yang 1 untuk orang sakit kayak gitu. Oh gitu. Tapi yang 1 kemarin terjun ke jurang. Oh gitu. Karena mungkin baru padahal ya. Ya maksudnya baru bahan baru kesini gitu. Baru kesini. Yang 1 langsung terjun ke jurang karena mungkin untuk nginjak rem itu mungkin keliru sama gas. Akhirnya anyaran kayak ya, aku. Nah, mungkin seperti itu. Akhirnya terjun ya, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Mobilnya cuma rusak di depan kayak gitu, dan akhirnya belum sampai ini dibawa untuk pakai jenazah. Oke. Gitu. Nah ini tidak untuk jenazah ya? Belum untuk jenazah. Memang untuk misalnya ada yang sakit atau Oke. Nah, ini kita masih punya waktu sedikit, Mas. Jadi Mas Sony itu unik karena selain punya usaha macam-macam ini yang boleh dan alurnya nggak sengaja tadi. Alurnya nggak sengaja, ternyata beliaunya ini juga juru kunci. Juru kunci Gua Braholo. Jadi kalau di searching itu di Google Gua Braholo itu manusia purba zaman dulu ya. Nah, juru kuncinya ini juru kunci tanpa kunci. Juru kunci tanpa kunci. Orang dulu itu juru kunci, kalau sekarang juru pelihara. Sebutannya juru pelihara. Dulu juru kunci. Jadi misalnya orang mau masuk itu, kulon won bah, gitu. Jadi agak unik ini. Jadi selain dulu kan di LSM jurusannya perkapalan gitu masuk di LSM Mitra Wacanya kerja di isu-isu sosial, belajar, makanya tadi ketemu banyak orang gitu, tapi belajar teknik keuangan juga di sini. Istilahnya hal-hal teknis yang sebelumnya belum sempat dipelajari di Mitra. Setelah itu punya usaha macam-macam ini. Lalu pas karena beliau sudah nggak di Jogja,
pindah full setelah dari Mitra itu jarang ke Jogja ya. Iya. Di sini. Tapi beliau diminta jadi juru kunci. Iya. Gua Brahala yang kebetulan itu di belakang rumah. Oh. Ya. Ya. Di belakang rumah. Ini ceritanya bi. Ceritanya. Jadi Gua Brahala itu kan sebenarnya ada sejak dari dulu. Sejak dari nenek moyang itu Gua Brahala itu udah ada. Jadi Gua Brahala itu cuman sebagai tempat kayak bertapa orang-orang dulu. Kayak masyarakat Dusun Semuge dulu kan yang memeluk agama Islam itu minim. Jadi orang-orang banyak mencari ilmu di kayak di gua bertapa, kayak mencari keris, mencari apa gitu untuk kesekten itu di gua kayak gitu salah satunya. Dan itu terlihat dari saya dulu itu masih kecil itu ada 2 orang yang pingsan karena nggak kuat 40 hari 40 malam. Maksudnya bertapa. Di situ kan nggak kuat, akhirnya dibawa turun. Akhirnya itu kayak gitu. Terus dan kebetulan setelah di tahun 95 itu kan ada teman-teman dari UGM melakukan penelitian di Gua Brahala kayak gitu kan harus ada. Nah ini yang punya siapa? Yang punya kan kebetulan Simbah sini. Terus akhirnya karena ini nggak disewa ataupun nggak disewa ataupun ada jasa lainnya dari pemerintah, akhirnya ini dipergunakan penelitian, akhirnya diangkatlah bapak saya dan sebagai juru kuncinya. Karena sebenarnya juru kunci itu sebenarnya kalau di kampung sini cuman di istilahnya yang banyak demitnya kayak gitulah, kayak resan, kayak apa itu ada juru kuncinya. Kebetulan di Gua Brahala kan malah nggak dianggap mistis sama orang-orang sini. Karena sebagai tempat untuk kayak bertapa kayak gitu. Akhirnya nggak ada juru kuncinya. Akhirnya bapak itu diangkat. Di situ ini bapak mertua. Bapak mertua. Akhirnya honor pertama itu 100.000 pas sampean. Pas bapak. Itu di tahun 95. Karena penelitian pertama itu 95, dibukukan 96. Itu dipimpin oleh Pak Truman. Nah, dan setelah ngobrol-ngobrol setelah bapak istilahnya purna pensiun, ibaratnya kanggone PNS itu udah masa kerjanya habis. Kebetulan kan saya masih di Mitra saat itu. Sebenarnya saya udah ada tawaran, Mas, mbok jenengan aja daripada ini orang jupele reneng kayak gitu tuh. Waduh, saya itu masih kerja di Jogja ya. Dan saya itu berpikir honor segitu terus urip neng kampung apa mungkin kayak masuk enggak kayak gitu toh. Terus akhirnya begitu saya kan kerja di Mitra ibaratnya nggak langsung berhenti. Dari misalnya 1 bulan masuk 2 kali, 1 bulan masuk tahap buat adaptasinya. Bisa nggak istilahnya bisa nggak untuk hidup di rumah kayak gitu. Akhirnya di berapa tahun kemudian saya kontrak. Begitu bapak selesai saya kontrak setahun. Akhirnya sebagai juru pelihara itu. Akhirnya ada istilahnya relasi ataupun apa, setiap tahun ada penelitian. Bahkan di tahun 2018 pun saya masih di kantor itu sudah ada penelitian, karena sini sebelum corona itu bahkan setiap tahun penelitian. Akhirnya masyarakat baru tahu itu di tahun 2000 corona itu awal tahun 2020 penelitian terakhir itu saya ada usulan, kenapa enggak ini mengundang dari beberapa sekolah, paling enggak itu guru-guru sejarah Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya kan pas ada penelitian, ada kayak gitu kan menarik. Akhirnya ada undangan ke sekolah-sekolah se-Gunung Kidul. Akhirnya rame setiap hari. Dari sekolah-sekolah SMA itu masuk ke sini untuk melihat penelitian bahwasanya Gua Brahala itu sebagai tempat tinggal. Karena itu terbukti dari temuan-temuan ada 4 kerangka dan itu umurnya memang 4 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi. 4 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi. Kayak gitu. Dan itu dianggap modern. Zamannya Aristoteles ini. Mungkin dianggapnya modern itu karena udah ada pemisahan. Pemisahan walaupun belum ada sistem pemakaman, tapi udah ada pemisahan. Jadi kayak kerangka itu banyak ditemukan di pinggir. Di pinggir-pinggir. Itu lebih Aristoteles sih 400. Itu 4.000 ya? 4.000. Zaman siapa ya? Nabi siapa? Wis semua ada tenan nih. Dan dan di tengah itu ada sisa makanan. Gitu, sisa-sisa. Makanya manusia purba kok ya. Manusia purba. Ini tempat tinggal, bahkan tempat tinggal memang tempat tinggal. Atau dulu ceritanya gimana? Apa laut atau apa gitu kata pas penelitian itu? Pas penelitian itu dulu laut.
sini nih. Karena dari temuan misalnya satu ember fosil ataupun temuan yang untuk dipisah itu paling nggak 1/4 bahkan sampai setengah itu kerang laut. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti istilahnya mereka itu settingannya hidup di kemungkinan pinggir laut gitu. Iya. Ininya. Oke. Dan sampai saat ini jadi juru pelihara. Jadi juru pelihara kalau habis turun terus kita karena kan nek juru kunci mungkin orang-orang luar nyebutnya nggak tahu. Lah mungkin ono mistisnya apa ya? Mungkin sebenarnya cerita mistis itu ada yang menarik itu pengunjung sini yang orang daerah Jogja. Itu yang menariknya itu gini. Jadi pengaruh ketakutan seseorang itu yang menimbulkan sebenarnya itu bayangan. Jadi misalnya bayangan saya dengan bayangan masuk itu berbeda. Jadi sempat ada sore pas menjelang maghrib itu ada pengunjung terus Mas saya mau lihat Gobraulo. Ya nggak apa-apa. Terus masuk aja Pak, nggak apa-apa. Nggak saya kunci ya. Begitu naik terus akhirnya itu turun lagi. Pak nggak jadi Pak. Lah banyak orang mandi. Lah mandinya itu mandi pakai apa tuh Pak? Oh itu nggak ada airnya, nggak ada. Terus naik lagi. Iya Pak masih banyak orang mandi. Saya nggak jadi asal malu saya. Dan terus akhirnya kemarin yang belum lama ini sebenarnya dia itu mau ngeliput Gobraulo itu mau mungkin bikin status kayak apa gitu loh. Setiap sampai di sebelah kanan itu yang kayak tempat bertapanya orang kayak gitu. Itu tuh mesti blank di situ tuh, nggak ada gambar. Di sini tuh nggak ada gambar ya Mas ya? Mosok toh Pak nggak ada gambar ya ada. Nah terakhir itu diset lagi, Mas mbahnya tadi siapa yang? Mbah yang mana toh Pak? Kita itu cuma bertiga mbah yang mana ya nggak ada ngono. Bener pas tadi udah ada yang lewat. Oh berarti tadi mungkin bayangan itu. Dan terakhir yang orang itu sebenarnya Mas. Nah jangan lihat di foto ini sebenarnya gambar apa? Ya cuman gambar itu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat sebenarnya itu yang masuk yang nggak kasat mata Mas sebenarnya itu. Di sini tuh banyak ngono iki. Nek saya bisa melihat tapi di sini tuh banyak sebenarnya. Nah wah mosok to Pak saya itu para pengunjung ya? Iya, para pengunjung. Tapi nek orang-orang sini sebenarnya nggak begitu. Masalah di sini nggak dikeramatkan. Nek sini cuman nek dulu itu kalau pas puasa ya orang di situ terus karena mencari dingin toh nek di gua itu kan menariknya kan gitu. Istilahnya gua ini dirambah gitu istilahnya. Ono wong gelem murune ya pas karena ada penelitian itu atau nek dulu itu cuman atau orang bertapa itu. Nek dulu kan rimbun toh. Ini rumah kayak rumah burung. Oh dulu itu. Tapi yang sebelum penelitian itu dipakai orang bertapa itu. Bertapa, ya jarang orang masuk situ. Tapi bukan orang sini yang bertapa. Iya, orang sini ada. Oh, ada juga. Oh gitu. Oke. Nanti mungkin tak ambil gambar bentar. Oh, ya, siap. Dilampirkan. Nah, itu di bawah dinas apa sih, Mas? Ini kalau sekarang BPK, nek dulu BPK nek dulu itu BPCB, Balai Pelestari Cagar Budaya. Oke. Nek sekarang BPK, Balai Pelestari Kebudayaan. Wilayah 10 kalau sekarang. Wilayah 10 ini maksudnya piye? Sekarang penggabungan antara Jawa Tengah DIY. Oh gitu. Oh digabung. Dinasnya digabung. Atau piye? Kantornya penggabungan dulu kan Jogja sendiri, Jawa Tengah sendiri. Oh, karena itu di bawah pusat mungkin ya. Oh. Jadi tapi kantornya tetap yang di Prambanan itu. Kantornya sekarang kok setelah penggabungan ini nggak pernah. Jadi malah bingung. Karena sebagai juru kunti atau juru pelihara yang penting jogoni warung jago warung guone. Sebenarnya jogo ini paling penak, paling mana Gobraulo. Nggak mungkin orang bawa batu. Oh gitu ya. Dan temuan-temuan nggak ada yang di sini. Sebenarnya kemarin itu sempat ada wacana untuk pembebasan dari pemerintah. Dari pemerintah nek Mas Sugeng pernah sempat dengar di Gobraulo mau dibebaskan, pemerintah menyiapkan dana 3 miliar. Nah saat itu kan heboh masyarakat. Wah sering nelpon Mas, duitnya gue ngopo 3 miliar. Gitu kan sampai beberapa kali yang uploadan dari radar Jogja ataupun apa di
kirim ke saya kayak gitu. Lah wong iki urung rampung prosesi urung enek kok iki wis muncul 3 miliar. Isu, ya. Nah, akhirnya ahli waris nggak memperbolehkan karena setelah Presel menghitung itu cuma keluar 312 juta. Untuk pembebasan tanah di Gua Brahoolo. Akhirnya kan nggak diperbolehkan sama ahli warisnya. Nek kor 300 ya wis tinggal sawangan dhewe. Karo tak jogone dhewe kira-kira gitu. Dan saat ini masih ya, sebagai juru pelihara. Juru pelihara itu. Itu juga terhubung dengan juru-juru kunci yang lain. Kunci yang lain. Contohnya apa? Juru kunci yang Kalau lain. di Karangmojo itu ada Soko Lima. Oh ya, Soko Lima. Terus apa nek di Candi Tengok. Nek di gua-gua ya ada gua Cerme, gua Jepang. Oke. Oh ya. Terus nek semua candi-candi masuk. Oh, masuk. Istilahnya satu ikatan. Satu ikatan ya, satu grup jubel. WhatsApp. Satu jubal, ikatan jubel. Oke. Nah, ini Mas, ini terakhir lah, 10 menit terakhir. Ini kan sampean ini lengkap lah kira-kira sebagai pengusaha juru kunci. Pengusaha juru kunci dan sebenarnya masih di Mitra Wacan juga ya, sebagai anggota perkumpulan. Ya sama seperti saya, jadi masih satu grup di WhatsApp. Iya. Nah, ke depan apa Mas? Peluang-peluang di Gunung Kidul itu, nek sampean itu kan kaya nggak sengaja ya ono apa cek gerjen rusak ditawari ya gini dandani iso berfungsi ono apa jenenge mau apa selepan padi rusak oh ya kene tak tukune dandani wo dadi ya jadi usaha kayak gitu. Ya, sebenarnya yang lain-lain apa ya? Sebenarnya gimana ya, Nek, kita itu sebenarnya tergantung kita tinggal di mana. Saya itu dulu di Mitra, nek saya itu pulang ke kampung apakah bisa hidup, itu tetap ada kepikiran itu kepikiran kayak gitu, bayangan itu tetap kuat sebenarnya itu. Nek saya terbiasa kerja neng Jogja, terus nyopir, terus kayak gitu, terus nek ngampung ngopo kayak gitu, bayangan-bayangan itu terus sebenarnya ada. Dan akhirnya begitu jrek di rumah, mau nggak mau kan kita harus berpikir ubet. Nah, berpikir terus bagaimana caranya, ibaratnya kan anak sudah minta jajan setiap hari kayak gitu kan, harus berpikir, kita itu berpikir peluang mana yang ada. Dan selalu saya coba, saya lebih menarik itu usaha yang kecil-kecil tapi banyak daripada usaha yang besar. Itu terbukti dari ayam misalnya. Ayam juga saya pernah usaha ayam itu dan hasilnya 0. Nggak ada untungnya sama sekali. Yo, maksudnya akhirnya karena keterak rugi, pas ono untung keterak rugi gitu ya. Gitu. Kayak transportasi. Itu yang awalnya itu cuman sebenarnya saya melihat peluang transportasi itu bagus. Saya melihat dulu ada tetangga itu yang sampai memiliki mobil 11. Kenapa saya nggak tertarik di PNS itu sebenarnya salah satunya itu. Ya, sebenarnya saya itu sudah memiliki 3 mobil. Satu hari misalnya dapat masukan 200.000 ataupun 500.000, itu minimal pendapatan saya melebihi PNS kayak gitulah. Itu gambaran dari awal. Makanya saya tetap nggak tertarik untuk usaha itu di situ sebenarnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata faktor-faktor kebocoran, faktor apa itu merasa cuman dicurangi kayak gitu yang ini saya hentikan. Ini untuk usaha sendiri aja. Yang bis tadi itu. Yang bis kayak gitu, yang truk misalnya itu kan kenapa nggak saya kembangkan? Saya lebih enjoy itu misalnya kerjasama. Misalnya satu rit pasir dengan kapasitas 8 kubik saya beli segini. Sampai sini, dan itu lebih menguntungkan kalau saya itu dapat proyek. Saya bisa menghadirkan dalam satu hari misalnya 8 truk sekaligus kayak gitu. Beda dengan misalnya saya itu mempunyai armada sendiri, cuman saya kerjakan sendiri, kayak itu kan itu nggak bisa. Jelas nggak mungkin. Wes banyak ininya. Minus mungkin minus, ya. Tenaga, waktu, penyusutan mobil itu misalnya dipakai dalam 1 bulan, sing bannya rusak, lakernya rusak, sing kayak gitu, belum lagi belum beruntung gelimpang kayak gitu. Kayak gitu. Berarti sekarang itu truk ada berapa? Truknya itu ada 1. Cuman saya punya relasi kerjasama itu paling nggak 5. Misalnya untuk nyetokin ini. Nyetokin.
Karena dulu beli sendiri bawa gitu. Nah sekarang kan mendingan nggak jadi kayak pasir, misalnya pasir Merapi, misalnya ada yang orang mau beli 3 kubik, saya telepon, halo besok mau pasir Merapi, dan misalnya kan 8 kubik, ya kan langsungan, saya nggak perlu ongkos lagi. Kayak gitu kan lebih menguntungkan di situ. Jadi saya nggak perlu, armada saya nggak perlu keluar, tapi itu langsung cuma dipotong, sisanya langsung. Gitu. Dan itu berjalan sampai berjalan. Nah, tapi teko ngono tiap apa seminggu pisan? Tergantung nek orderan ada langsung. Oh gitu. Jadi misalnya nek sekarang itu kan nggak mungkin kan pesen satu seminggu. Kamu mungkin sekarang pesen harus segera dikirim. Nek enggak nanti wis digondol boncong kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang tadi tuh produksi apa paving lalu beton sama penggergajian itu cenderung besar mana Mas ininya? Maksudnya perputarannya itu sebenarnya ya penggergajian. Nek penggergajian itu ibaratnya orang bikin kamar mandi butuh kayu. Orang buka rumah minimal butuh reng. Dibuka pasti rusak. Dan sekarang orang itu cenderung lebih baik beli daripada ngerjain dewe. Misalnya nebang kayunya sendiri butuh ongkos, terus sampai rumah terus nanti kurang gitu kan. Akhirnya mendingan dia beli sesuai kebutuhan. Nah enggak itu ya saya juga melayani tukar tambah masalahnya. Misalnya dia punya berapa batang pohon, terus ditukar yang udah jadi, itu layani bisa. Enaknya kan gitu. Oke. Karena ini kelihatan sekali kayunya lebih banyak Mas. Jadi berarti kemungkinan kan pas musim ini kan musim kemarau Mas Yan. Nah, musim penghujan nanti kan susah untuk perputaran kayu, untuk ngambil kayu ke ladang itu kan karena udah mulai tumbuh tanaman kan nggak mungkin. Akhirnya saya siasati kemarin numpuk kayu kayak gini. Ini perputarannya berarti naik sebulan aja ya hitungan ratusan juta nih ya. Nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung. Engko Mas saya naik tinggal judul, perputaran ratusan juta. Wow gitu. Tapi memang sekarang luas banget. Jadi kalau lihat toko-toko besi atau apa yang di pinggir jalan gede kayak lebih gede sini. Masalahnya kurang berusan-berusan. Karena ini di wilayah pedesaan dan istilahnya areanya masih luas, cuma permintaan juga cukup banyak juga cukup banyak. Permintaan cukup banyak. Karena itu tadi saya cuma ngambil di kelas menengah ke bawah. Kayu-kayu tahun itu kan ibaratnya kan terjangkau. Ibaratnya ada 20.000-an terjangkau. Nek Tiger G sebutannya apa sih? Kalau ini kebetulan cuma diminta sama orang-orang yang jual gorengan ataupun apa itu kan gitu. Itu bisa untuk jadi untuk kompor itu loh. Diambil sama mereka. Ya, mereka diambil. Nah ininya itu kayu-kayu kayak gini biasanya ada langganan untuk warung-warung makan. Buat kayu bakarnya atau dibuat arang? Kayu bakar. Okay. Ini yang ke depan itu yang sebenarnya saya udah belajar tapi belum terlaksana itu untuk bikin arang. Nah, itu yang ini apa ya? Tinggal apa ya? Kepikiran. Sebenarnya kalau kita main di kayu itu nggak ada yang jadi uang. Sampai istilahnya serbuknya ini pun sebenarnya jadi uang. Kayak gitu. Tapi ini ada limbahnya. Ya karena lingkungan membutuhkan itu kan daripada dijual kan mendingan lingkungan kan jaluk kayu ini kan mungkin perkeo. Cuman isbarnya kalau orang sini ngarani telek gerji nggak apa-apa gitu. Akhirnya dan kayak gitu biasanya cuman ngambilin kayak gini terus nanti kalau Mas nek liwat dihampirke yo sisan kon gawe. Iki CSR berarti. Oke. Apa ya ini sudah cukup yang belum apa Mas dibahas? Cukup. Bahas sapi yang itu hobi aja ya, buat hiburan aja. Ya. Oke. Nah, Mas penutup Mas. Ini kan istilahnya kalau pemerintah atau apa kan membangun desa dari pinggiran gitu. Kadang kan orang
bingungi gitu juga. Seperti tadi sampean asli ya awalnya mungkin yo bingungi apa ya. Itu piye Mas? Anu nih, maksudnya tips and trick ujung-ujung oh iya iku kudu bisnis yang iki. Akhirnya ini luar biasa karena nggak terbayang dulu loh, karena beliau itu di depan komputer, kalau di kantor depan komputer ngitungi duit. Jagoannya Excel, apa-apa gitu nganggo Excel. Nah, itu sing menariknya itu di situ. Jadi belajar di Mitra itu sebenarnya tetap bermanfaat dimanapun, karena belajar Excel itu mau nggak mau kita setiap sore itu juga memperhitungkan, misalnya kayu balukan kayak gini, dihitung-hitung nantinya itu jadinya uang berapa, itu tetap menggunakan Excel. Terus jadi sampai dijual itu pun itu perlu dihitung-hitung juga. Beda dengan kadang-kadang orang sini, orang-orang pemain lama itu nggak dihitung. Jadi misalnya wes kadang-kadang saya juga ada teman juga yang kemarin barusan meninggal, itu sarjana ekonomi, dia punya warung, terus piye nek sarjana ekonomi mesti penak pembukuannya terus lancar kayak gitu. Wah ora tak hitung ae ngentek barangnya kayak tuku neh. Podo aku. Yo nek saya itu cuman gimana ya cara saya kan jasa. Jasa itu bagaimana kita sebaik mungkin melayani pelanggan. Melayani pelanggan jangan sampai kecewa kayak gitu. Cuman itu aja tipnya. Jadi pelanggan itu dibikin senyaman mungkin. Ada orang pelanggan itu yang kadang-kadang ke warung kita ngajak ngobrol, terus membandingkan harga. Sebenarnya nggak masalah. Saya di WA harganya ini berapa Mas, tidak jadi dibeli nggak masalah. Karena bagi saya itu yang belajar dari dulu itu nggak ibaratnya relasi kayak toko lain itu bukan saya anggap saingan, tapi saya anggap mitra. Jadi misalnya saya nggak ada barang, saya ambil ke sana kayak gitu. Jadi harga itu menyesuaikan. Jadi misalnya saya nggak menjatuhkan, tapi saya juga mengikuti pasar. Jadi pasarnya misalnya satu batang usuk itu harganya 40.000, ya saya jual 40.000 kayak itu lah. Nanti misalnya pas totalan akhir ini diskon, itu kan beda. Ini diskon. Dan rasanya beda. Kayak itu loh. Karena belanja banyak terus didiskon. Beda nek misalnya ini usuk 20.000, ini 18.000 ya Pak ya. Nah, itu nanti di akhirnya itu kan kita menjatuhkan harga. Tapi kalau kita kan harganya segitu Pak, harga pasarannya. Tapi nek hitungan totalin nanti 5 juta atau berapa, nanti kita 4,5 atau berapa, itu kan beda. Ini diskon gitu dengan. Rasanya lain kayak gitu. Dan itu juga nyaman juga. Dan misalnya dengan istilahnya kayak tukang itu kan beberapa kali ada yang membelanjakan ya, kita misalnya butuh cetok, butuh apa ya kita kasih aja. Karena itu kepanjangan tangan dari pembeli itu kan, kadang-kadang pembeli itu nggak mungkin dia datang sendiri ya gitu. Kita kasih cetok satu, kita kasih meteran, kita kasih kan seneng kayak gitu. Jadi nggak selamanya kita harus cari untung, itu enggak. Kadang-kadang kita juga rugi, itu sebenarnya rugi tapi ditutup yang lainnya. Ya gitu. Oke Mas Sony Marsana. Ini obrolan luar biasa ini. Jadi saya belajar banyak karena saya itu yang dari dulu pengen belajar usaha itu. Usaha. Dan masih belajar nggak jadi-jadi. Beliaunya itu belajar langsung jadi. Apa yang disentuh itu jadi beliau itu. Dan kelihatannya kayak nggak terencana itu, ujuk-ujuk oh ini apa, wah coba wae ngono, tapi jalan. Ini luar biasa ini, dan harus belajar. Amin. Saya yang harus belajar, jadi luar biasa. Mungkin gitu ya Mas Sony. Ini saya mengganggu sore beliau ini. Santai. Karena biasa mengganggu memang. Ya. Oke. Nah, ini habis dikirimi pasir. Oke, gitu ya Mas Sony. Makasih ya. Ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa lain waktu. Siap. Teman-teman semua.